Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, channel Belajar Hukum kali ini mau membahas tentang tema hukum ketenagakerjaan, yaitu tentang PHK atas permintaan sendiri. Nah, PHK atas permintaan sendiri ini yang saya maksud bukanlah PHK resign atau mengundurkan diri secara tertulis ya, tetapi PHK yang kita bawa ke ranah pengadilan. Nah, seperti apa isi dari PHK permintaan sendiri ini, kemudian apa saja hak dan bagaimana pengaturannya, kita masuk ke materi ya. Nah, pertama kita pahami dulu ya, atau kita harus ketahui dulu dasar hukumnya tentu saja di Undang-Undang 13 tahun 2003 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian ada juga PP 35 tahun 2021 ya, yang Februari kemarin disahkan. Nah, dalam PP 35 tahun 2021, PHK atas permintaan sendiri itu menurut saya pribadi, saya bisa klasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah resign atau mengundurkan diri secara tertulis, yaitu Anda mengajukan permohonan pengunduran diri dari tempat kerja Anda, kemudian akan diproses oleh perusahaan dan seterusnya. Yang kedua adalah mangkir, yaitu Anda tiba-tiba tidak masuk bekerja tanpa alasan yang jelas atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal 5 hari kerja berturut-turut, maka Anda sudah dapat dilakukan PHK oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah PHK permintaan sendiri dengan cara pengajuan PHK ke PHI. Nah, pembahasan kali ini kita nggak akan bahas tentang resign maupun mangkir. Yang kita bahas adalah yang pengajuan PHK ke PHI. Nah, kenapa pengajuan PHK ke PHI menjadi menarik? Karena ternyata hak-haknya berbeda ya. Hak antara PHK berdasarkan resign, berdasarkan mangkir dibandingkan dengan PHK dengan pengajuan ke PHI itu berbeda ya. Nah, diatur di mana atau mungkin tujuan awal kenapa ada yang mengajukan PHK ke PHI daripada memilih resign atau mangkir, biasanya alasannya adalah seperti ini ya. Alasan paling umum adalah dia ingin memperoleh atau pekerja ingin memperoleh hak-hak pesangon UPMK maupun UPH, seperti itu ya. Kenapa? Karena ketika Anda mengajukan resign atau mangkir, maka Anda tidak akan mendapat hak pesangon dan UPMK. Tetapi jika Anda mengajukan PHK melalui jalur PHI, maka Anda memiliki hak untuk pesangon UPMK maupun UPH. Nah, tetapi itu ada syaratnya ya. Jadi syaratnya berbeda. Nah, syarat yang membedakan itu diatur di sini ya. Kita lihat di pasal 36 huruf G PP 35 tahun 2021. Nah, ini saya screen capture ya. Ini pasal 36 dari PP 35, ada huruf A dan seterusnya. Saya langsung potong, saya masuk ke huruf G. Nah, kita baca dari atas ya. Jadi pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan. Nah, kita masuk ke huruf G. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja atau buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut. 1. Penganiaya menghina secara kasar atau mengancam pekerja. 2. Membujuk dan atau menyuruh pekerja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu. 4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja atau buruh. 5. Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, atau memberikan
pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja, sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. Nah, ini menurut pasal 36 huruf G PP 35 tahun 2021 ada 6 alasan atau minimal 1 dari 6 itu yang harus dipenuhi jika kita ingin mengajukan permohonan PHK ke PHI, ya. Nah, tentu salah satunya ini kita harus memiliki dokumen bukti, entah itu pembuktian secara dokumen atau pembuktian secara saksi ataupun dokumen-dokumen pendukung yang lain. Nah, kenapa itu penting? Karena ternyata kalau Anda asal mengajukan PHK ke PHI tanpa disertai dokumen-dokumen yang mendukung bahwa alasan Anda alasan Anda mengajukan PHI ini tidak didukung kuat dari 6 alasan ini, artinya hanya secara lisan saja Anda bilang ke pengadilan atau Anda sampaikan di gugatan Anda bahwa si pemberi kerja ternyata menganiaya saya atau menghina secara kasar. Tapi Anda tidak memiliki dokumen bukti yang menguatkan dalil Anda tadi, maka itu dampaknya berbeda. Ya. Nah, dampaknya seperti apa kita mau lihat ya. Nah, di pasal 48-nya dia bunyi seperti ini. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena alasan permohonan PHK yang diajukan pekerja dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 36 huruf G yang tadi ya, maka pekerja berhak atas. Nah, jadi dia kalau terbukti di pengadilan menyatakan terbukti bahwa 6 item tadi itu benar dilakukan atau benar terjadi, maka pekerja itu berhak mendapat pesangon 1 kali, UPMK 1 kali, dan UPH. Nah, tapi kalau dari 6 alasan yang tadi didalilkan atau salah satu dari 6 alasan yang didalilkan tadi, katakanlah kita mendalilkan bahwa kita disuruh melakukan pekerjaan yang tidak sesuai kesepakatan atau kita dijanjikan katakanlah suatu hal yang gampangnya gini, kita mendalilkan bahwa kita mengajukan PHK karena kita dianiaya. Simpelnya seperti itu ya. Jadi kan ada pengusaha menganiaya. Nah, tapi kita tidak bisa membuktikan penganiayaan tersebut. Nah, maka pasal 49-nya berbunyi seperti ini. Pengusaha dapat melakukan PHK karena alasan putusan lembaga perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 36 huruf G terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja, maka pekerja berhak atas UPH dan uang pisah saja. Ya. Jadi hati-hati kalau mau mengajukan gugatan PHK ke PHI dengan dalil 6 alasan tadi. Ya. Kalau itu terbukti maka tidak ada masalah. Ya. Maka Anda memang berhak mendapatkan hak Anda. Tapi katakanlah Anda tidak bisa membuktikan, maka hak Anda itu hanya uang penggantian hak dan uang pisah. Nah, ini sama dengan mekanisme atau hak yang diterima ketika pegawai mengajukan resign atau mangkir atau melakukan mangkir. Haknya sama, yaitu UPH sama uang pisah. Hanya saja yang membedakan kalau resign sama mangkir itu prosesnya mungkin lebih cepat. Kalau ini harus melewati pengadilan dulu. Nah, itulah salah satu mekanisme lah ya PHK atas permintaan sendiri. Jadi katakanlah Anda mendapatkan alasan-alasan yang sesuai tadi pasal 36 huruf G dengan salah satu saja dari 6 kriteria yang ada, Anda harus punya buktinya, punya
hal-hal yang bisa menguatkan dalil Anda atau alasan Anda mengajukan PHK ke PHI. Kalau enggak, Anda hanya akan sia-sia membuang waktu, uang, dan tenaga saja, karena kompensasinya pun sama dengan kompensasi pegawai resign atau mangkir. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan, bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.